Farinda memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Ajin agar tetap aman. Karena orang tuanya bekerja di luar kota dan tidak tinggal bersamanya, Farinda menelpon ibunya dan bilang untuk sementara waktu ia menginap di rumah temannya untuk belajar mempersiapkan ujian. Di rumah Pak Ajin, Farinda tidur di sofa dan Pak Ajin tidur di kasurnya. Area mereka dipisahkan dengan tali. Farinda bisa kemana saja, tapi tak boleh masuk ke area Pak Ajin. Farinda juga harus menuruti semua perkataan Pak Ajin dan dilarang banyak tanya. Karena situasi yang mereka hadapi sangat bahaya. Sekolah adalah tempat paling bahaya saat ini, jadi tetap waspada. Pak Ajin dan Farinda berangkat sekolah bersama. Dan Farinda diturunkan di belakang sekolah, agar tak ada yang tahu. Tapi gagal. Ternyata beberapa teman Farinda melihat mereka. Di sekolah, Farinda mendapat banyak pertanyaan tentang hubungannya dengan Pak Ajin. Apakah mereka pacaran? Fa menyangkal, tapi teman-temannya tak percaya. Pak Ajin menghampiri Fa dan teman-temannya, menjelaskan hubungannya dan Fa adalah saudara. Ia adalah paman Fa. Pak Ajin menyuruh Fa memeriksa pesan dari ibunya dan ke ruangannya nanti. Fa membuka pesan dari ibunya, voice note. Ibunya berkata, Fa harus rukun dengan Pak Ajin, karena Pak Ajin baru saja pindah, dan karena mereka adalah keluarga. Teman-teman Fa mendengar itu, tapi Fa hanya bisa diam dan kebingungan. Dengan marah, Fa ke ruangan Pak Ajin. Ia tak suka Pak Ajin menghipnotis ibunya dan melibatkannya dalam urusan mereka. Pak Ajin menjawab, itu hanya trik sulap yang tak berbahaya. Itu harus dilakukan agar tak ada yang mempertanyakan lagi tentang hubungan mereka. Fa tetap marah. Ia takut itu akan berdampak buruk pada ibunya dan membahayakannya. Pak Ajin marah dan mengingatkan Fa. Ia tak bermaksud jahat. Ia hanya datang untuk membantu menghabisi yang jahat. Dan jangan mencurigainya lagi seperti itu. Fa terdiam. Mereka berdua kemudian menyusun rencana. Pak Ajin akan memeriksa tempat yang mencurigakan, sedangkan Fa harus mengawasi murid-murid dengan nilai tertinggi yang daftarnya sudah diberikan oleh Pak Ajin. Pak Ajin mengatakan pelakunya masih amatiran dan belajar ilmu gaib dari web gelap. Ia membuat korbannya berhalusinasi. Fa kemudian mengingat apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Pak Ajin mengatakan untuk membuat sihir itu kuat ada 3 faktor, yaitu objek, pikiran, dan tempat. Nanti sementara Pak Ajin memeriksa dan memurnikan tempat-tempat di sekolah, Fa harus mengawasi murid-murid yang ada di daftar, karena korban dan pelakunya pasti ada di daftar itu. Setelah semua tempat sudah dimurnikan, tak akan ada korban lagi. Jadi, mereka tinggal menangkap pelakunya. Mereka akan mulai rencananya setelah jam pulang sekolah. Fa memeriksa daftar nama murid yang dipegangnya. Ada nama temannya di sana, Namsai. Ia jadi ingat Namsai dan memeriksa Namsai di kelasnya. Ternyata, Namsai sedang belajar dan bercanda bersama teman-temannya di kelas. Fa pun pergi. Tiba-tiba ia muntah darah dan ada pecahan kaca keluar dari mulutnya. Di belakangnya terdengar suara Namsai memanggilnya. Saat ia melihat Namsai, ada banyak tangan memegangi Namsai dan akan menusuk Namsai dengan pecahan kaca. Fa berteriak, tapi tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya. Ternyata hanya mimpi. Ia dibangunkan oleh panggilan telepon dari Pak Ajin. Sudah jam pulang sekolah, dan sekolah sepi. Pak Ajin menyuruh Fa untuk segera memulai rencana mereka. Hal pertama yang ditemukan Pak Ajin adalah boneka jerami di gudang olahraga. Ketika Pak Ajin mengambilnya, tiba-tiba semua lemari di gudang bergetar dan roboh. Karena Fa baru saja memimpikan Namsai, ia pun menghubungi Namsai, menanyakan di mana dan sedang apa. Fa beralasan menanyakan keadaan Namsai, karena ia dimintai tolong guru memeriksa teman-temannya setelah banyak kejadian aneh yang terjadi di sekolah mereka. Namsai bertanya, apakah dia juga diperiksa karena dirinya termasuk murid yang nilainya terbaik? Namsai mengatakan ia baik-baik saja dan sedang di rumah.
Fa lega mendengar itu. Tapi tiba-tiba ia mendengar teman-teman Namsai memanggil Namsai. Ternyata Namsai masih di sekolah. Namsai mengaku ia menerima surat kaleng yang isinya mengajaknya bertemu di ruang musik. Karena penasaran, ia akan menemui orang itu sebentar. Fa melarang, tapi Namsai tak menghiraukan larangan Fa. Fa berlari menyusul Namsai ke ruang musik. Di perjalanan ia melihat listrik ruang musik mati. Ia pun menyalakannya. Tiba-tiba ia mendengar teriakan Namsai. Begitupun Pak Ajin, yang langsung mencari sumber suaranya. Saat memasuki ruang musik, Fa melihat Namsai tersungkur ketakutan. Ada boneka yang digantung dan diberi banyak cat merah, seperti darah. Fa memeluk dan mencoba menenangkan Namsai yang ketakutan. Di saat bersamaan, Pak Ajin melihat ada seseorang yang mengintip mereka dari luar ruang musik. Tapi orang itu segera lari saat Pak Ajin menyadarinya. Setelah kejadian di ruang musik, Namsai tak masuk sekolah. Ia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Pak Ajin mengatakan tak ada sihir di boneka yang digunakan untuk menakuti Namsai. Pak Ajin bertanya pada Fa, apakah ia dekat dengan Namsai? Dulu dia dekat dengan Namsai saat masih kelas 10. Tapi hubungan mereka jauh karena sudah tak sekelas lagi. Karena Namsai juga jadi korban, berarti memang benar pelakunya mengincar murid dengan nilai terbaik dan nilai sangat penting baginya. Rencana berikutnya, Pak Ajin akan membuat kelas persiapan ujian di hari Sabtu. Jam pertama kelas, tak ada yang aneh. Tapi Fa menyadari ada satu murid yang tak seharusnya datang. Kelas itu diperuntukkan untuk anak kelas IPA. Tapi ada satu anak yang bukan dari kelas IPA. Di jam kedua, Fa dan Pak Ajin fokus memperhatikan anak itu. Saat anak itu izin akan ke UKS, Fa dan Pak Ajin menyusulnya. Di UKS tidak ada. Fa kemudian mencarinya di toilet. Anak itu ada di sana dan menarik Fa ke dalam salah satu bilik. Fa berteriak. Mendengar teriakan Fa, Pak Ajin segera menyusul ke toilet perempuan. Di toilet perempuan, anak itu malah menyiram Pak Ajin dan membacakan mantra untuk mengusir setan cabul dari badan Pak Ajin. Murid itu segera meminta maaf karena salah paham. Murid itu bernama Yiwa, dari jurusan seni dan tertarik pada hal gaib. Ia curiga, Pak Ajin ada kaitannya dengan hal-hal aneh yang terjadi di sekolah akhir-akhir ini. Ia juga selalu melihat Pak Ajin bersama Fa. Jadi ia curiga Pak Ajin sedang berusaha memikat Fa. Ia datang hari ini juga karena ingin menyelidiki sebenarnya ada apa di sekolah. Pak Ajin menjelaskan, ia tak bermaksud jahat pada Fa. Ia hanya ingin melindungi Fa. Iwa bertanya, apakah benar hal aneh yang terjadi di sekolah karena sihir? Pak Ajin tak menjawab. Yiwa mengatakan, apapun itu, ia akan berusaha membantu sebisanya. Pak Ajin kembali mencari sesuatu yang mencurigakan. Sedangkan Fa dan Yiwa bolos kelas. Mereka menghabiskan waktu membaca buku-buku tentang sihir rekomendasi dari Yiwa. Yiwa bertanya lagi pada Fa, apakah sihir memang ada? Fa mengiyakan. Akhirnya Pak Ajin menemukan petunjuk apa yang dicarinya ada di hutan belakang sekolah. Ia berlari menuju hutan. Saat membicarakan tentang enigma, Yiwa tiba-tiba kejang. Kegiatan belajar mengajar di ruang kelas tiba-tiba terhenti karena ada burung yang menabrak kaca hingga berdarah, dan kemudian beberapa murid muntah-muntah. Semua mulai keos. Langit tiba-tiba gelap. Pak Ajin menemukan lambang enigma terikat di pohon beringin hutan belakang sekolah. Murid-murid berhamburan keluar sekolah, tapi ada seorang mengenakan jubah masuk ke dalam sekolah. Farinda menolong Yiwa dengan menempelkan kalung pemberian Pak Ajin pada Yiwa. Dan Yiwa berhenti kejang, tapi ganti Farinda yang muntah-muntah. Begitupun murid lain yang muntah, masih belum berhenti. Pak Ajin berhasil menetralisir keadaan dan langit kembali terang. Murid-murid yang muntah pun sudah berhenti. Pak Ajin segera kembali ke sekolah. Sedangkan Fa
melihat seseorang yang aneh dan mengejarnya. Pak Ajin menelpon Fa, memastikan Fa baik-baik saja. Fa mengatakan ia sedang mengejar seseorang yang aneh. Pak Ajin melarang, karena ternyata pelakunya bukan seorang amatiran. Tapi semua terlambat. Fa sudah dekat dengan orang itu. Orang itu berada di dalam ruangan. Ketika Fa melangkah masuk ke ruangan itu, semua berubah gelap. Ia tak bisa melihat apapun. Bahkan, ia sudah tak melihat orang yang mencurigakan tadi. Pak Ajin mengingatkan Fa untuk tetap tenang dan fokus. Fa sedang dibutakan oleh mantra, dan pasti ia tak sendiri di ruangan itu. Fa tak bisa melihat. Di belakangnya ada Namsai yang ternyata adalah orang yang mencurigakan yang sedang dikejarnya tadi. Apa yang akan dilakukan Namsai pada Farinda?